Hubungan Prabowo Subianto dengan keluarga Cendana tidak berjalan mulus setelah menikah dengan Titi Soeharto. Diwarnai gejolak politik, Prabowo akhirnya diusir dari Cendana. Di video part pertama, kami sudah membahas mengenai perjalanan cinta Prabowo Titi hingga ke pelaminan. Di video kali ini, kami mau menceritakan mengenai hubungan Prabowo Titi sebagai suami istri yang tidak berjalan mulus karena perbedaan pandangan politik. Seperti apa kisahnya? Simak terus ya video ini. Kapten Prabowo Subianto menikah dengan Titik, anak Presiden Soeharto pada 8 Mei 1983. Soeharto tetap tak bisa melepaskan pernikahan anaknya dari unsur politik. Soeharto melarang Sumitro, ayah Prabowo, mengundang mantan Kapolri Hugeng di acara pernikahan Prabowo Titi. Sumitro dan Hugeng adalah sahabat dekat. Sumitro sebenarnya sudah berencana ingin menjadikan Hugeng sebagai saksi pernikahan anaknya. Namun apa daya, calon besan yang juga Presiden RI itu sudah mengeluarkan titah tak ingin merusak suasana. Mau tak mau Sumitro mengikuti kemauan Soeharto. Sumitro lalu menemui Hugeng memberitahukan hal tersebut. Pak Harto tidak berkenan kamu hadir dalam acara pernikahan. Saya mohon maaf Hugeng, ujar Sumitro sambil menangis. 4 bulan setelah pesta pernikahan, Prabowo harus kembali ke medan tempur di Timur Timur. Ketika melaksanakan tugas di tim-tim, Prabowo dan pasukannya mengalami pertempuran hebat. Radio penghubung pasukannya hancur. Ini membuat komunikasi dengan markas terputus. Tentu hal ini meresahkan Presiden Soeharto. Bagaimanapun, Prabowo telah menjadi anak Presiden Soeharto karena menikahi Titik Soeharto. Hampir sepekan lamanya isu berseliweran termasuk di Jakarta bahwa Kapten Prabowo Subianto telah meninggal dunia di medan tempur. Setelah melakukan upaya perbaikan, radio penghubung bisa nyala kembali. Radio penghubung berhasil menghubungi Istana Negara. Seseorang menerima telepon itu. Menurut Laode Ilham, anak buah Prabowo, di ujung telepon terdengar suara Presiden Soeharto. Dengan sigap, Laode melaporkan situasi terakhir pasukan termasuk kondisi komandannya Prabowo Subianto yang sehat walafiat dan membantah isu gugurnya Prabowo Subianto. Siap Jenderal, Mas Bowo kondisinya sehat walafiat, jelas Laode Ilham. Ia kemudian menyerahkan telepon itu kepada Prabowo untuk berbicara langsung dengan Presiden Soeharto. Setelah menjadi besan, hubungan keluarga Sumitro Soeharto berjalan biasa saja. Hubungan ini tak dapat dikatakan jauh, tapi juga tak bisa dibilang mesra. Beberapa kali bahkan diwarnai perbedaan pendapat. Agak sulitnya terjalin hubungan yang akrab menurut Sumitro karena bersumber dari perbedaan kultur di antara kedua keluarga. Soeharto dari Jogja dan istrinya berasal dari lingkungan keraton Mangkunegaran. Keluarga Soeharto ini sangat kental warna Jawanya amat feodal. Sebaliknya, keluarga Sumitro sangat berbeda dalam tradisi yang terbuka, egaliter, sangat modern, berbasis pendidikan barat, dan dalam banyak hal justru tak paham dengan tradisi Jawa. Istri Sumitro berasal dari Minahasa yang lama hidup di Eropa. Sumitro sendiri dibesarkan keluarganya di daerah Banyumas yang memiliki tradisi memberontak. Sumitro menjelaskan bahwa silsilah keluarganya sebetulnya juga berasal dari Jogja, namun dari kelompok pemberontaknya sehingga harus terusir ke Banyumas. Leluhurnya ialah Pangeran Diponegoro dan Pangeran Murdo di Ningrat. Sumitro mengungkapkan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa seperti di keluarga Soeharto. I can do that daripada saya harus munafik. Sumitro menyadari bahwa pribadinya sangat berbeda. Kebiasaannya untuk senantiasa bersikap terbuka dalam mengutarakan sesuatu, tak ada yang perlu ditutup-tutupi, semuanya serba terus terang. Namun, keluarga Soeharto tetap menghormati adanya perbedaan kultur tersebut. Dalam saat-saat berlebaran atau di hari ulang tahun Soeharto dan Ibu Tin, keluarga Sumitro tetap diundang ke Cendana. Bahkan, Sumitro diminta menjadi saksi pernikahan Mami Soeharto.
Hubungan keluarga Sumitro Soeharto mulai agak renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap dengan sifatnya yang terbuka dan merdeka. Ia masih mengunjungi dan mengundang HR Darsono, lawan politik Soeharto. Ini Sumitro lakukan karena jasad Darsono selama Sumitro berada di pembuangan di London. Sumitro juga tak pernah berhenti melancarkan kritik-kritiknya yang tajam terhadap jalannya pembangunan. Salah satu kritik Sumitro yang membuat panas telinga Presiden ialah sinyalemennya mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Sumitro merasa Soeharto semakin memerintah bak seorang raja. Semula Soeharto masih mau memperhatikan kritik-kritik Sumitro. Namun, dalam 10 tahun terakhir, Presiden tidak pernah menggubrisnya. Soeharto lebih senang memperhatikan ucapan dan kemauan orang-orang semacam Antoni Salim atau Bob Hasan. Ketika Sumitro kelewat keras mengkritik, maka sang anak menantu akan datang kepada Sumitro sembari menyampaikan pesan Presiden. "Ada apa, Ti? Ada pesan dari Bapak." Begitu biasanya Sumitro langsung menyambut. "Iya, Bapak bilang, Ti, mertuamu sudah priai sepuh kok masih radikal saja," ujar Siti Hediati. Sumitro tenang saja menerima pesan tersebut. Ia justru balik bertanya, "Ya, saya memang sudah terlalu tua untuk mengubah diri." Dari hari ke hari, Soeharto semakin bertambah kurang senang mendengar kritik-kritik Sumitro. Tapi Soeharto tak pernah menunjukkan rasa marahnya terhadap Sumitro. Kata-kata Soeharto tetap halus walaupun mungkin sedang marah. Ia adalah pribadi yang mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Sumitro tak sungkan pula mengkritik Soeharto ihwal perilaku anak-anak Presiden. "Pak, yang saya dengar dari mana-mana, putra-putri Bapak menjadi masalah politik," kata Sumitro. Mendengar kritikan tersebut, Soeharto menjawab, "Ya, Pak Mitro, saya menyadari anak-anak sudah menjadi isu politik." Prabowo Subianto sendiri telah lama memiliki hubungan yang dingin dengan Bambang, Tutut, Mami, dan Tommy. Semua anak Soeharto mendendam kepada Bowo, cuma Sigit yang sedikit netral, ungkap Sumitro. Prabowo mewarisi sikap ayahnya yang kerap bersikap terbuka. Bila tidak senang terhadap sesuatu hal, Prabowo langsung mengemukakannya. Prabowo amat prihatin menyangkut sepak terjang bisnis anak-anak Presiden. Bahkan Prabowo sempat dongkol ketika sang istri ikut-ikutan dalam bisnis tersebut. Ia pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran markupnya mencapai 4 kali lipat dari harga sebenarnya. Prabowo dengan ketus menyebut perbuatan itu sebagai penjarahan. Tatkala Tutut sangat mendominasi penyusunan kabinet dan keanggotaan MPR DPR tahun 1997, Prabowo juga bereaksi keras. "Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan?" Hubungan Bowo dengan anak-anak Pak Harto tidak baik, selalu bentrok meski tidak pernah tersiar keluar. Bentrok dengan Tommy soal cengkeh, dengan Mamik soal helikopter, kata Sumitro. Setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu kepada ayahanda tercinta Soeharto. "Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya," kata Prabowo mengenai perilaku anak-anak Soeharto. Mei 1998 terjadi badai politik di Indonesia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Aksi demo mahasiswa itu sampai menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Cendana marah mengapa Prabowo yang saat itu menjabat Pangkostrat membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan sang raja. Prabowo dianggap berkonspirasi dengan Habibie untuk menjatuhkan Soeharto. Tutut dan Mami marah-marah kepada Prabowo. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR?" Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Anak-anak Soeharto lalu bertanya apa solusi dari semua itu. Ada dua opsi yang diutarakan Prabowo. Pertama, Soeharto mesti mengundurkan diri. Kedua, Presiden harus melakukan kompromi dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh keluarga Cendana, ujar Sumitro.
Prabowo sebenarnya sudah berhasil mencegah aksi sejuta orang di Monas yang digagas Amin Rais. Prabowo lalu bergegas ke Cendana guna melaporkan keberhasilannya menggagalkan aksi demo di Monas. Sampai di Cendana, Soeharto sedang duduk bersama Panglima ABRI Wiranto dan putra-putri Cendana. Melihat Prabowo datang, Mami langsung berdiri sambil menunjuk ke arah Prabowo. "Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi," bentak Mami. Prabowo melihat sang istri menangis. Namun apa daya, ia harus keluar dari Cendana. Prabowo sakit hati dituding sebagai pengkhianat. Sejak itu, Soeharto enggan bertemu dengan menantunya itu. Ketika akhirnya Soeharto lengser, pernikahan Prabowo dan Titik karam. Mereka bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut Farid Prawiranegara Karib Prabowo, sahabatnya itu memilih mengakhiri pernikahannya karena tekanan politik. Kedua keluarga besar tidak bisa disatukan. Meski antara Prabowo dan Titi sebenarnya tidak ada masalah, kata Farid. Sumitro mengatakan pernikahan Prabowo dan Titi adalah kecelakaan sejarah. Namun, ia tidak pernah menyesali sang anak menikahi putri presiden.